Posisi APBN sampai dengan akhir Mei, keseimbangan primer kita masih mencatatkan surplus, bahkan surplusnya lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Kalau bulan April surplus dari keseimbangan primer adalah 173,9 triliun, maka posisi akhir April adalah 192,1 triliun surplus primary balance kita. Namun dari overall balance, keseimbangan keseluruhan APBN kita, posisi 31 Mei mengalami defisit 21 triliun. Ini ya, kalau bulan lalu surplus 4,3 triliun, bulan ini defisit 21. Apa artinya 21 triliun? Kalau kita lihat di Undang-Undang APBN, yaitu kolom paling kiri, tahun ini Undang-Undang APBN menetapkan defisit total nanti adalah 616 triliun. Jadi ini 21 triliun masih sangat kecil, tapi kita terus akan memantau perkembangan pelaksanaan APBN. Ini artinya 0,09%. APBN 2025 dirancang dengan defisit 616,2 menurut Undang-Undang 62 tahun 2024. Ini artinya defisitnya diestimasi di 2,53% dari PDB. Defisit APBN bertujuan untuk melakukan counter cyclical sehingga ekonomi yang cenderung mengalami tekanan dan perlemahan itu bisa di-counter siklusnya dengan APBN sehingga perlemahannya tidak berdampak signifikan terhadap ekonomi dan terutama pada masyarakat. Untuk pembiayaan anggaran sampai dengan 31 Mei 2025 terrealisir 324,8 triliun. Ini naik dari bulan April yaitu 279,2 triliun. Nanti Pak Tommy akan menjelaskan perkembangan dari pembiayaan dalam situasi ekonomi dan volatilitas sektor keuangan maupun pasar obligasi yang tadi telah saya jelaskan. Jangan lupa di dalam Undang-Undang APBN, Undang-Undang Nomor 62 2024, total pembiayaan anggaran adalah ditargetkan 616,2 triliun rupiah. Jadi ini adalah postur APBN yang tadi saya sampaikan, semua pos ini, terutama tadi pendapatan, dipengaruhi banget oleh ekonomi global, geopolitik, bahkan masalah perang bisa mempengaruhi pendapatan negara karena dampaknya, spillover-nya adalah masuk melalui pertumbuhan ekonomi, harga komoditas, dan berbagai perkembangan. Belanja negara, nanti Pak Sua akan menyampaikan juga bagaimana program-program prioritas untuk tetap menjaga ekonomi nasional kita. Namun belanja negara juga sebagian dipengaruhi oleh situasi global seperti harga minyak dan kurs. Dan defisit kita 21 triliun masih jauh di bawah keseluruhan defisit sesuai dengan Undang-Undang 62 2024 yaitu 616,2 triliun rupiah. Demikian yang ingin saya sampaikan, untuk kemudian kita akan masuk elaborasinya di masing-masing di belanja dan pendapatan serta pembiayaan. Terakhir mungkin sebelum saya berikan kepada Pak Sua untuk belanja, kalau kita lihat kinerja APBN 2025, ini kita masih menyumbangkan ekspansi, artinya dalam kecenderungan ekonomi yang melemah akibat global dan dalam negeri, APBN mencoba menahan perlemahan itu melalui counter cyclical, yaitu pendapatan negara yang dari bulan April 810 naik ke 995,3, kita masih bisa mengumpulkan pendapatan negara yang tetap kita jaga. Namun dari sisi belanja negara terjadi kenaikan yang cukup signifikan, 806,2 triliun. Di bulan Mei saja naik menjadi 1.016,3 triliun. Meskipun ini dari total belanja baru 28,1%. Jadi kita tetap akan melihat APBN itu baik karena APBN-nya sendiri
dipengaruhi, tapi juga APBN mempengaruhi ekonomi. Kebijakan fiskal kita akan tetap terjaga untuk dijaga dari sisi menjaga kondisi ekonomi. Berbagai restitusi yang terjadi ini kita berikan untuk menjaga daya tahan dari korporasi. Kita memberikan paket stimulus terutama di bulan Juni Juli ini di dalam rangka untuk menggunakan momentum libur sekolah. Kita juga memberikan stimulus UMKM, sektor padat karya, perumahan dan otomotif, dan sebagian dari penerimaan negara dari kekayaan negara yang dipisahkan yaitu dividen yang tidak lagi disampaikan kepada APBN tapi diberikan kepada Danantara diharapkan bisa ikut memutar ekonomi melalui kegiatan di Danantara. Dari sisi belanja nanti Pak Sua akan menjelaskan berbagai rekonstruksi dan efisiensi sesuai dengan Inpres Presiden, Inpres nomor 1 2025. Kita tetap jaga yaitu penghematan, efisiensi, namun juga pada saat yang sama secara selektif mendanai berbagai program-program prioritas nasional yang ditetapkan Bapak Presiden seperti makan bergizi, pemeriksaan kesehatan gratis, pembentukan koperasi desa, pembentukan sekolah rakyat, dan juga melindungi masyarakat dari daya beli, terutama dari sisi inflasi atau gejolak. Kita melakukan beberapa seperti pemberian diskon listrik pada awal tahun, pemberian dukungan pada UMKM, dan sektor padat karya. Defisit kita di 0,09%, tadi 21 triliun adalah di dalam rangka untuk menjaga perekonomian.